Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Libra Putra dengan BP 20005320063. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, jurusan D3 Manajemen Perkantoran, Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Minofan, nomor BP 20101133074, berasal dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo, nomor BP 2010 822001, jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Definisi karya tulis ilmiah. Menurut Sukoharjono, karya tulis ilmiah adalah berbagai macam tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan menggunakan tata cara ilmiah. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis hasil kegiatan ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah. Penulisan yang baik dan benar ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karya yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan, biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Karya non-ilmiah tidak perlu didukung fakta umum serta kebanyakan bersifat fiktif. Jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang kedua ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif dari studi lapangan atau studi kepustakaan. Yang ketiga ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terinci. Yang kelima ada buku. Buku adalah tulisan yang isinya mengenai materi-materi yang dipelajari peserta didik. Selanjutnya contoh karya semi ilmiah. Yang pertama artikel. Artikel adalah satu karya tulis yang lengkap dan terdapat di dalam majalah, surat kabar, dan media massa lainnya. Tema-tema terkandung di dalam artikel bisa berupa pengalaman pribadi, imajinasi penulis, pengetahuan umum, dan juga penelitian ilmiah. Semua tema tersebut harus ditulis secara menarik dan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa, agar menarik perhatian pembaca dan juga agar terlebih tertata secara kaidah bahasa. Yang kedua, editorial. Editorial adalah salah satu rubrik khusus yang ada pada media cetak, yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Dan topik dan penulisan editorial biasanya dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pihak media massa tersebut. Topik yang ditulis dalam editorial merupakan hasil dari jajak pendapatan antara tim khusus editorial dengan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu media massa. Tapi biasanya topik yang ditulis dalam editorial yaitu isu yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Yang ketiga itu ya feature. Feature adalah salah satu karangan semi ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Fitur tersebut juga karangan khas. Biasanya gaya bahasa khas yang digunakan pada fitur yaitu gaya bahasa sastrawi yang mengandung macam-macam majas di dalamnya. Tema fitur ini bisa berupa sejarah, pemandangan alam atau tempat wisata, human interest, profil seorang tokoh atau biografi, petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, resensi. Resensi adalah ulasan buku, film, lagu, dan album musik yang dimana semuanya diulas mulai dari kelebihan hingga kekurangannya.
Tujuan esensi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kualitas dari buku, film, lagu, ataupun album musik. Selain itu, esensi juga menjadi sarana untuk memberikan masukan bagi para penulis buku, pembuat film, pencipta lagu, serta para musisi yang membuat sebuah album musik. Yang kelima yaitu opini. Opini adalah karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Opini bisa dijumpai pada rubrik khusus yang disediakan media cetak dan media daring atau online. Contoh karya non-ilmiah. Yang pertama yaitu dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dinikmati oleh kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos, kerajaan, serta berbagai cerita menarik yang identik dengan unsur menghibur. 2. Yaitu cerpen. Cerpen adalah kependekan dari cerita pendek, yaitu sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita fiksi yang tidak benar terjadi serta terdiri dari beberapa kosakata. Cerpen banyak dijumpai di beberapa media cetak serta media elektronik yang memungkinkan pembaca untuk mudah menikmati dan menjadikannya sumber penghiburan. Yang ketiga yaitu drama. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Naskah drama biasanya dituliskan dengan bahasa yang hiperbola, serta berusaha menarik penonton masuk ke dalam adegan. Yang keempat yaitu novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.